Lanjut teman-teman, video ini khusus membahas cara daftar akun di Mailketing beserta semua opsi atau tools yang diperlukan. Maksudnya kan nanti saat kita menggunakan Mailketing itu kita butuh email domain. Saya tidak menyarankan teman-teman ya di sini ya. Saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan email Gmail lagi. Jangan. Yang namanya email marketing mah kita menggunakan email domain. Teman-teman kalau saya lupa saya infokan lagi. Kalau kita menggunakan email domain itu artinya kita menggunakan alamat email, di belakangnya tuh @nya itu alamat domain kita. Kayak ini nih contohnya, fadli@akademidigital.id, lalu info.akademidigital.id. Mungkin bagi teman-teman akademi marketer juga nih, mungkin teman-teman pernah mendapatkan email dari entah itu dari Mas Firdi atau Bang Ogut, samain aja ya Bang Firdi atau Bang Ogut. firdi@akademimarketer.com atau ogut@akademicreator.com. Nah, kayak gitu. Jadi saran saya teman-teman menggunakan email domain. Nah, untuk bagi teman-teman yang mungkin belum menggunakan email domain nih, mungkin barangkali teman-teman saat beriklan itu apalagi buat teman-teman yang CTWA ya. Saya akan melihat beberapa modul di Akademi Marketer itu mengajarkan cara dropship, di mana kalau iklannya itu salah satunya CTWA ya, tapi saya rasa ada juga ya yang CTLP, artinya iklannya diarahin ke LP dulu. Nah, karena menggunakan LP, walaupun di order online, teman-teman kan menggunakan order online-nya. Di order online itu bisa menggunakan subdomain tanpa harus menggunakan custom domain kita sendiri. Tetap untuk kedepannya, karena ini untuk long run ya. Mungkin teman-teman diajarin hit and run juga buat dropship, tapi betternya sih kan teman-teman harus memikirkan buat ke depan ya. Teman-teman bukan membuat brand sendiri. Minimal membuat toko sendiri. Artinya nama brandnya teman-teman sendiri. Dengan begitu, teman-teman perlu menggunakan domain sendiri. Nah, silakan teman-teman beli domain sendiri dulu. Provider domain mah banyak ya. Kalau saya sih kebanyakan di Niaga Hoster. Di tempat lain juga ada. Ini mungkin biar saya berimbang infonya ya. Saya nggak affiliate teman-teman. Domain sih jarang affiliate ya. Di Niaga Hoster bisa teman-teman. Ini mungkin di dalam ya. Kalau di luarnya di sini layanan. Lalu pilih yang cari nama domain. Atau yang lain juga ada Domainesia. Ini. Nah, di sini kan ada juga nih domain murah. Cari aja di sini. Lalu yang lain ID Cloud Host. Kok ke sini ya? Jangan, saya nggak login. Kok diarahin ke halaman login? Nah, ini domain mana? Produk domain. Nah, ini juga bisa. Yang lain mungkin Hostinger. Nah, kok diarahin ke sini ya? Hostinger. Nah, ini. Cari yang domain service domain. Nah, dia mirip, UI-nya mirip banget dengan Niaga Hoster ya, orang satu perusahaan kalau nggak salah ya. Induknya sih kalau nggak salah si Hostingernya, tapi saya kurang paham lah. Nah, silakan teman-teman beli domainnya. Saya anggap teman-teman sudah beli domain. Oke? Posisinya teman-teman udah punya domain sendiri nih. Nah, untuk bisa menggunakan Mailketing teman-teman, sebelum ada menu banyak gini ya. Oke, biar teman-teman kebayang kayak apa saat membuka email domain itu, Mailketing itu di awal ya, yang belum ada menu list dan yang lainnya. Pokoknya email domainnya belum ditambahin, white label sendernya belum ditambahin. Jadi saya akan contohkan gimana sih akun baru Mailketing itu. Nah, kalau teman-teman nanya, Bang, tunggu dulu nih, beli Mailketingnya atau langganan Mailketingnya atau beli kredit Mailketingnya di mana nih? Nah, itu teman-teman sebenarnya bisa ke web resminya ya. Ini. Tinggal ke sini, Mailketing. Nah, ini teman-teman, ada paket small, medium, atau big.
Tentu buat teman-teman yang awal, yang small dulu ya, 200.000 itu kita dapat 100.000 kredit. Jadi artinya per pengiriman email, jadi di marketing itu teman-teman enaknya ya, sekali kirim itu 1 kredit. Nah, kalau kita beli yang small ini, artinya satu pengiriman biayanya itu Rp2. Gitu teman-teman. Dan tidak ada langganannya, itu sih gokilnya fitur marketing ya. Semua fiturnya itu kepake. Bukan yang platform, dengan segala fiturnya tapi malah nggak kepake. Dan lagi mahal, karena langganan, mau pakai nggak pakai setiap bulan bayar. Gitu. Satu lagi, nah ini buat teman-teman, opsi buat teman-teman, alternatif buat teman-teman kalau merasa, aduh 200.000 ada yang paket kecil nggak sih bang? Nah, teman-teman kalau belum tahu, di marketing itu kita bisa mengirim email kredit. Jadi ini mungkin perlu persetujuan dari teman-teman Akademi Marketer dulu, ya Bang Firdinya sendiri. Saya ada opsi untuk teman-teman cukup menggunakan 5.000 kredit dulu aja. Itu kalau nggak salah dihargai ya buat teman-teman itu 75.000. Nah, 75.000 dapat 25.000 kredit. Nah, itu memang harus kontak ke orang yang memiliki kredit di marketing. Artinya dia udah punya akun di marketing dan punya kredit tentu yang banyak ya. Gitu. Karena paling rendah itu marketing, kita bisa ngirim email sebanyak 25.000 dengan harga 75.000. Ini saya coba cari dulu ya. Kalau gitu kan artinya 75.000 bagi 25.000 kredit, artinya satu kreditnya itu Rp3. Cengli lah ya, murah lah ya daripada 200.000 gitu. Nah, itu untuk daftar akun marketingnya. Mungkin informasinya nanti akan teman-teman dapatkan di bagian bawah video ini ya, di member area Akademi Marketer. Itu nanti diinformasikan lah sama Akademi Marketer. Nah, sekarang saya berasumsi teman-teman sudah punya domain sendiri, sama teman-teman sudah memiliki atau daftar akun marketing. Nah, sekarang saatnya kita setup marketingnya di tahap awal dulu. Artinya kosongan ya. Nah, kalau gitu silakan masuk ke akunnya dulu. Oke. Oke. Ini saya kan akun baru ya. Dia minta kode OTP nih. Nah, ini. Oke, kode OTP-nya. Nah, kayak gini teman-teman. Ternyata 3 menu doang nih. 3 menu doang kalau akunnya teman-teman dari nol. Nah, ini kita aktivasi dari awal ya. Ini teknis, teman-teman, semoga tidak panjang ya. Yang pasti panjang ya videonya. Nah, ini akun marketing saat benar-benar akunnya itu masih baru. Belum ada email sendernya. Jadi, tahap awal untuk kita menggunakan marketing adalah tambahin dulu email domainnya, atau di marketing itu namanya white label sender gitu ya. Nah, di sini setelah login teman-teman klik yang silakan setup sender terlebih dahulu. Klik. Nah, pilihannya ada 2 nih, simple sender sama white label sender. Saya sarankan langsung aja white label sender. Tadi karena saya bilang di awal, teman-teman tuh ya, kalau melakukan email marketing udah dari awal tuh mikirinnya langsung menggunakan email domainnya teman-teman, brandingannya email teman-teman. Tadi kan saya bilang teman-teman harus punya domain ya. Kalaupun teman-teman masih merasa agak berat, waduh punya email domain mahal nggak sih bang? .com aja tuh 150 gitu ya. Ya udah teman-teman bisa beli email domain yang paling murah dulu aja, tapi nggak yang jelek-jelek amat. Extensionnya itu yang belakang ini ya, com, net, io, org, online shop. Kalau nggak salah ya nama domain Anda ini yang salah satu opsi paling murah ya, pakai My ID teman-teman. Coba ya, kalau nggak salah setahunnya itu nggak nyampe 50.000 sih My ID. Nah,
Waduh, udah ada yang pakai. Oke, saya mau liatin harganya aja teman-teman. Nah, ada nih 27.000. Ya anggaplah 28.000 nih. Nah, tahun pertama cuma 17.000 doang. Ya udah teman-teman, beli aja ya. Saya sarankan teman-teman beli domain. Ya, untuk kita bikin white label sender atau email domain. Oke, ini silangin aja ya. Mana marketing tadi? Nah, ini setelah di sini teman-teman tambahin white label sender. Nah, saat menambahkan white label sender artinya kita menambahkan email domain kita ya. Nah, pertama kita harus putuskan dulu nih email domain apa yang kita mau tambahkan. Jadi saya perlu tambahkan atau lihat domain saya yang belum pernah connect ke marketing. Karena kalau udah pernah connect ke marketing, udah connect maksudnya posisinya di akun lain, itu nggak bisa tambahin. Saya lupa masalah ini mana yang belum ya. Mungkin yang belum kayaknya yang ini ya. Akademi freelancer. Mana yang belum ya? Oke, saya mau nambah yang ini aja deh. Tapi ini kayaknya udah terdaftar di akun lain. Saya perlu log out dulu deh. Bentar ya. Ini saya lagi di Chrome profile yang lain untuk delete yang tadi itu, yang Akademi Freelancer ya teman-teman, biar bisa dipakai di akun baru tadi. Iya, sudah connect. Saya hapus dulu di akun yang sudah terconnect. Nah, udah saya hapus, saya log out di sini. Nah, oke. Saya mau pakai yang domain ini, teman-teman. Domain ini. Nah, untuk menggunakan domain ini, pastikan domainnya udah connect ke Cloudflare dulu. Oke, Bang, apa itu Cloudflare? Cloudflare adalah ya sebuah SaaS atau website untuk kita cuma pakai ininya aja, teman-teman. Fitur DNS Manager-nya aja. Itu free. Untuk menggunakan Cloudflare ini banyak ya, bahkan si Niaga hoster ini sendiri pakai Cloudflare. Buat apa? Buat security-nya. Ya kurang lebih kayak gitulah, security firewall lah namanya, apapun ya. Tapi kita menggunakan Cloudflare hanya untuk menggunakan DNS record-nya aja. Itu free, teman-teman. Saya udah banyak sih di sini, teman-teman lihat aja nih. Domain saya di Cloudflare tuh ya semua domain saya masukin ke Cloudflare ya, karena saya butuh settingan DNS record-nya. Nah, ini banyak sih, 12 ya. Gitu. Nah, pastikan domain teman-teman tadi mana ya? Nah, ini connect dulu ke Cloudflare. Syaratnya adalah tambahin ke Cloudflare. Add domain, karena saya di sini udah ketambah ya Akademi Freelancer tadi. Ini. Kalau teman-teman belum tahu cara tambahin domain, saya lupa udah pernah bikin belum ya di modul email marketing ini. Saya kayaknya perlu saya bikin video terpisah sih ya. Yaudah sekalian aja di sini ya. Tentu teman-teman bikin akun dulu di Cloudflare, bebas, free kok teman-teman. Daftar aja menggunakan email aktifnya teman-teman. Jangan asal ya. Pasti teman-teman ke depan kalau udah masuk ke email marketing nih ya, akan sering bersinggungan dengan yang namanya Cloudflare ya. Kalau nggak salah di order online juga ada settingan yang membutuhkan Cloudflare sih ya. Kalau nggak salah untuk custom domain teman-teman butuh Cloudflare kalau nggak salah ya. Saya udah lama nggak pakai nih, karena saya pakainya sekarang Scalef ya. Gitu. Nah, oke, saya tunjukin lagi cara nambahin domain ke Cloudflare. Sebelumnya ini sih yang saya teskan ya, tapi mungkin bisa nggak ya saya hapus ini? Nggak bisa ya. Oke, dari awal aja deh. Ternyata tambah domain. Di sini nama domain Anda com nih ya. Berarti saya bikin contoh lagi ID ya, atau my ID tadi, my.id. Pilih yang quick scan for DNS record aja. Ini kita untuk mengkonekkan domain ke Cloudflare dulu ya.
Jadi belum ke marketingnya nih, karena marketing butuh email domainnya. Nah, sementara biar marketing connect ke domain kita itu butuh integrasi ke Cloudflare dulu. Jadi makanya kita connect-kan dulu domain kita ke Cloudflare. Nah, pilih di sini free plan aja, teman-teman. Select plan. Tunggu dulu dia nge-scan apa ya, DNS-nya kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau kayak gini teman-teman, matiin aja semuanya. Awan-awannya ini. Kita butuh DNS only, tidak proxy-nya. Lalu klik continue to activation. Sementara di tab lain teman-teman standby untuk settingan domainnya ya. Bebas mah, kalau saya kan Niaga Hoster, teman-teman mungkin ya Domainsia, Hostinger, apalagi ID Cloud Host, bebas. Pokoknya provider domain mah kurang lebih sama settingannya. Lalu klik continue to activation. Nah, di sini teman-teman. Si Cloudflare meminta domain kita diganti name servernya dengan name server yang diminta sama Cloudflare ini, yaitu name server itu biasanya dua ya teman-teman di setiap domain, NS1 sama NS2 atau name server 1 sama name server 2. Nah, copy yang name server satunya. Nah, di settingan domainnya teman-teman cari menu, pokoknya menu untuk nyeting name servernya. Nah, di Niaga Hoster ada di sini. DNS atau name server. Nah, change name server. Nah, di awal pasti ini teman-teman. Use Niaga Hoster name server. Atau kalau teman-teman beli misalnya di Domainsia, berarti ya teman-teman mungkin kemungkinan settingan name server defaultnya itu adalah ns1 domainsia.com misalnya. Lalu name server 2-nya ns2 domainsia.com. Nah, pilih yang change name servernya. Nah, si Cloudflare kan minta ns1-nya pakai yang ini, copy, taruh sini. Ini contoh ya. Nah, saya tidak akan save karena ya udah ke setting. Lalu name server 2-nya di copy, pindahin ke yang keduanya. Yang pertamanya Keira ya, yang keduanya Rese ini. Riz ya. Ini, lalu klik save. Saya nggak klik save karena ini udah ke setting. Saya reload aja. Nah, biasanya teman-teman, kalau udah ya, itu di name server, di Cloudflare-nya klik continue. Nah, ini akan mengalami proses propagasi dulu. Biasanya maksimal 1 kali 24 jam, tapi kalau settingannya udah bener ya, biasanya 2-3 jam lah, bahkan nggak nyampe sejam tuh udah connect nih si domain kita dengan Cloudflare. Gitu. Anggap ini karena domainnya nggak ada ya. Apa tadi nama domain anda.id, .my.id. Saya nggak tahu sih yang punya siapa juga ya. Nah, tapi saya anggap teman-teman sudah melakukan koneksi tadi atau integrasi domain kita ke Cloudflare. Nah, sekarang baru teman-teman kita ke marketing. Nah, ke marketing kita perlu tandem settingan di Cloudflare dengan marketing. Nah, baru pilih domain yang mau kita setting ya. Tadi saya mau setting yang Akademi Freelancer ini. Ke menu DNS di Cloudflare-nya ini ya. Oke. Standby di sini, di marketingnya, di tab marketingnya, pilih white label sender. Mungkin perlu di reload atau refresh dulu ya. Nah, ini ya, 3 menu. Ke menu setup domain, tambah domain, klik yang white label sender. Nah, di sini teman-teman, kita mau bikin apa nih? Nama depan dari email domain kita. Biasanya kan info@ nama domain kita. Terus biasanya tuh kalau corporate gitu ya, atau aplikasi biasanya tuh no strip reply, no strip gitu ya, atau dash no strip reply at nama domainnya. Nah, contoh kalau saya seringnya untuk awal tuh info ya, info@ nama domain. Nah, biar nggak salah saya copy habis di sini, spellingnya biar nggak salah ya, copy taruh sini. Jadi gitu ya, info@ nama domain teman-teman, atau nama teman-teman email domain, domainnya teman-teman. Contoh kayak Bang Firdi deh, firdi@academymarketer.com. Itu kalau dia untuk mengirim email-email edukasi mungkin ya.
Kalau email transaksi mungkin biasanya nih antara no reply atau info. Berarti info@academymarketer.com gitu ya. Lalu klik next. Nah, di sini marketing minta nah ini nih. Katanya udah connect ke akun lain. Padahal saya udah hapus di akun lain ya, teman-teman. Sebentar. Harusnya enggak ya. Ini saya buka lagi di akun lain. Enggak sih. Enggak. Udah saya hapus sih. Oke, mungkin saya coba ulang lagi ya. Udah kebanyakan domain saya ini. Bingung sendiri jadinya. Udah saya hapus. Saya coba lagi ya. info@academyfreelancer.com next. Oke, saya perlu cari domain yang belum pernah connect ke marketing. Coba dulu ya. Mana ya? Ya udah, berarti saya cari yang asal aja ya, teman-teman. Kira-kira yang mana ya? Nah, mungkin ini ya. Ini buat contoh aja ya, teman-teman ya. Nah, ini udah connect ke marketing. Ke Cloudflare. Berarti saya cari Zafira My ID. Mana lu? Nah, ini. Terus ke DNS-nya, ke menu DNS record-nya. Aduh, jangan-jangan udah connect. Kayaknya belum, karena nggak ada txt di sini. Oke, ini belum nih kayaknya. Diulang lagi. Nah, ini silang aja ya. Refresh dulu biar aman. Ini video akan lama karena teknis banget ya, teman-teman. Nah, info@ nama domain tadi. Sorry, bukan ini. Yang ini. Copy, taruh sini. Oke, next. Nah, si marketing minta tambahin ini settingan ke settingan DNS record di Cloudflare-nya. Nah, tambahin record ini. Ini tuh record, teman-teman. Ini kan DNS record katanya ya. Ke settingan Cloudflare. Nah, yang pertama adalah settingan recordnya tipenya TXT. Terus ini copy semua, teman-teman. Tapi untuk khusus yang host ini, API domain key ini, copy-nya sampai domain key aja, teman-teman. Nah, ini titik sampai my id titik ini nggak perlu. Sampai ini aja. API._domain key, copy ke settingan Cloudflare, tambah recordnya. Ingat ya, di sini settingannya tipe recordnya adalah TXT. Nah, ini kan record ya. Ubah dulu ke TXT. Nah, di name ini paste yang tadi. Nah, sampai sini aja, nggak perlu sepanjang ini, nggak perlu. TTL-nya auto aja. Nah, kontennya ambil yang ini, teman-teman. Ctrl A aja, ambil semuanya. Ctrl C ya kalau di Windows ya, kalau di Mac saya nggak tahu tuh. Ya, Command C kali ya. Oke, pokoknya salin semua, taruh di konten ini. Save. Nah, itu yang pertama. Dia minta 2 record ya, teman-teman. Untuk yang kedua ini, tambahin domainnya, tambahin settingan untuk SPF-nya. Nah, biasanya teman-teman, kalau teman-teman pengguna hosting ya, biasanya tuh settingan SPF ini udah ada di domain tersebut. Kita bisa cek dulu di sini. Nah, saya biasanya kalau mencari tulisan di halaman website, saya biasanya Ctrl F ya, lalu ketik SPF. Nah, belum ada arti. Kalau gitu, silakan tambahkan add record baru. Nah, di sini Zafira My ID. Nah, Zafira My ID ini, teman-teman, bisa Zafira My ID, tapi bisa gunakan amonyet. Ini amonyet ini, teman-teman. Amonyet ini artinya nama emailnya. Itu sebenarnya. Teman-teman akan sering ketemu. Nah, saya tulis amonyet nih. Jadi langsung ketulis di sini nama domainnya ya. Nah, jadi tulis amonyet aja. Ingat tipenya juga TXT tadi. TXT, ini ya tipenya. Amonyet. Nah, kontennya yang ini. Data ini. Copy semuanya, ambil, taruh sini. Save. Nah, sebenarnya ini udah oke, teman-teman, tapi nanti ada settingan MX record namanya. Nah, di sini nggak diminta, tapi karena saya udah sering menggunakan marketing ini,
teman-teman tambahin satu record lagi, yaitu MX record namanya. Nah, ini nggak ada di marketingnya. Nah, teman-teman ikuti saya aja. Tambahin add record baru, tipenya MX. Cari yang MX. Nah, sorry. MX. Nah, di sini monyet aja. Nah, di sini teman-teman tulis mail.marketing.id. TTL-nya auto. Nah, priority-nya itu ketik 0. Artinya kita menggunakan settingan MX record yang ini yang diutamakan. Yang mail.marketing.id ini yang diutamakan. Gitu ya. Lalu klik save. Nah, udah. Nah, coba di sini harusnya kalau next udah checklist semua ya. Semoga nggak ada yang salah nih. Oke, ada yang salah. Kadang gitu ya. Padahal di sini udah oke sih. Nah, coba kita lebih. Kadang tuh ngalamin gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Ini biar sekaligus bisa mitigasi problemnya ya. Dicoba lagi. Info at Zafira ID. Next. Coba next. Karena udah kita tambah-tambahin. Kadang kayak gitu teman-teman. Kenapa nggak dari tadi aja checklistnya ya? Ya mungkin ini yang namanya tools ya. Ada aja mungkin errornya nggak tahu juga. Mungkin kelamaan tadi karena dia butuh satset mungkin ya. Ya udah kalau udah checklist tiga-tiganya next submit. Oke. Harusnya udah aman di sini. Harusnya udah ada email domainnya. Coba kita reload, refresh, continue. Nah, belum ketambah. Oke, cobain lagi teman-teman. Next. Coba langsung cepat ya. Next, submit. Nah, udah tambah. Nah, teman-teman ingat, lihat di menu kirinya, tadinya cuma 3 menu, langsung ada menu lain. Menu list subscriber, integration, sama payment. Nah, ada menu lain yang belum keluar, teman-teman. Kalau nggak salah, statistik, apa ya? Statistik sama affiliate atau register affiliate. Nah, menu itu akan keluar kalau kita udah bikin list. Dan memang setelah menambahkan email domain, teman-teman, kita wajib menambahkan setidaknya 1 list. Karena ya, gimana mau melakukan email marketing? Yang namanya email marketing itu kan ada listnya nih. Kita ngirim email kan ke list data, ke email list kan. Nah, untuk itu kita perlu tambahin setidaknya 1 list dulu di marketing ini. Ke menu list. Nah, ini kosong ya. Tambahkan list baru dulu. Oke, ini harus teman-teman pikirkan tujuan pembuatan listnya apa. Anggaplah untuk list building di awal-awal nih. Untuk teman-teman kan biar listnya ada listnya ya. Teman-teman punya email list. Berarti kan untuk lead magnet. Nah, ya udah ini list. Lead magnetnya untuk apa? Lead magnet ebook apa gitu misalnya ya. Kalau saya apa ya? Ebook saya mau ambil ini deh. Amar apa sih? Headline awalnya Academy Marketer. academymarketer.com. Headline-nya apa ya? Saya mau ambil ide ininya loh, ebook sampai di bawah ebook dropship. Nah, itu aja deh. Ebook cara dropship. Nah, gitu aja ya. Artinya nih orang kalau mau dapetin ebook dropship-nya isi datanya dulu, gitu teman-teman. Nah, jangan lupa bikin grup list di marketing ya teman-teman. Jadi gini, di marketing itu teman-teman bisa melakukan grouping. Jadi satu grup itu bisa aja memiliki beberapa grup. Misal, ini saya kerasa banget, kebantu banget. Apa itu? Setiap produk saya bikin grouping satu grup gitu ya. Jadi gini, biasanya saya satu produk itu setidaknya memiliki 3 segmen list. Apa itu? Pertama lead-nya. Anggap nih saya punya produk e-course tentang freelance lah misalnya ya, freelance Meta Ads nih. Nah, terhadap produk freelance Meta Ads itu saya bikin 3 list teman-teman. Satu leads ya, artinya orang-orang yang tertarik dengan dunia freelance gitu ya. Lalu
List satu laginya list daftar atau order. Artinya kalau dia udah berminat gitu ya terhadap produk atau kelas ini, dia daftar atau order. Nah, satu lagi adalah list buyer atau member. Nah, artinya yang daftar tadi dia juga bayar. Nah, kan punya 3 list saya terhadap satu produk tersebut. Nah, biar nggak pusing nyarinya. Kalau di awal mungkin teman-teman kalau punya beberapa list sih oke. Kalau saya udah ratusan list teman-teman, itu akan membingungkan kalau nggak di grouping. Gitu. Jadi itu fungsinya ya. Jadi saran saya setiap teman-teman punya satu produk atau jasa terhadap satu produk atau jasa tersebut, teman-teman bikin grup biar rapih. Ini akan berguna banget ke depannya ya, gitu. Nah, tambah. Jadi karena belum bikin di sini akan kosong ya. Kalau kita klik di kolom ini, choose a grupnya akan kosong. Jadi tambahin add new group. Nah, di group name satu aja. Berarti di sini apa ya? Ebook. Nah, anggap ini kan produknya ebook cara dropship ya. Ebook cara dropship. Nah, ini grupnya ya. Groupingnya. Ebook cara dropship. Klik submit. Dia akan tidak kemana-mana halamannya. Nah, tapi teman-teman lihat di belakang ini udah hijau. Artinya grupnya udah kebikin. Dan juga udah nampil di sini teman-teman. Jadi abaikan aja ini. Klik silang. Nah, udah ada ya. Ebook cara dropship. Nah, nama pemilik list. Nah, di sini lah brandingnya teman-teman. Nah, ini tuh kayak apa teman-teman? Ini tuh tampilnya kayak apa sih? Kalau saya kan karena sering bikin nih keluar nih opsi-opsinya teman-teman. Contohnya di sini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di Akademi Marketer setiap terima email dari Akademi Marketer, di sini ada kayak mungkin ya Firdi dari Akademi Marketer atau ke Bang Ogut dari Ogut mudah cuma sekali atau mudah cuma sekali aja di sini. Nah, di dalamnya ada email domainnya. Nah, ini maksudnya yang tadi teman-teman di sini. Nama pemilik list karena ini Fadli Murai Digital ya, gitu aja ya. Fadli. Ya udah deh Fadli Digital aja deh gitu ya. Nah, di sini cuma satu pilihannya email pemilik list karena ini akan muncul hanya white label sender yang kita tambahin. Gak mungkin selain ini karena cuma satu ini doang email domainnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya teman-teman ada settingan integrasi WhatsApp ya, teman-teman. Karena kan di awal saya bilang pembahasan atau modul email marketing ini juga sekaligus saya akan tunjukkan sharekan bagaimana sekaligus kita melakukan yang namanya WA marketing. Walaupun sebenarnya itu adalah email marketing dan kebetulan gokilnya atau fitur oke dari marketing ini saat kita mengirim email itu juga bisa sekaligus mengirimkan WA. Jadi bagi saya WA marketing sekaligus melakukan email marketing sekaligus WA marketing. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan WA marketing juga, teman-teman itu butuh yang namanya WA Gateway. Saya sendiri udah punya WA Gateway, di mana itu namanya Star Sender, dan saya juga kebetulan agency. Nah, teman-teman tinggal pilih nih kalau teman-teman udah berlangganan WA Gateway ya. Beberapa di antaranya di sini ada opsinya Drip Sender, DG Sender, One Sender, Get Notif, Star Sender, Responic, WA Biz, WaCenter, Android, Whatnesia banyak. Kalau saya sih Star Sender ya. Ada banyak alasan menggunakan Star Sender. Tapi bebas saja teman-teman. Silakan gunakan WA Gateway-nya. Nah, teman-teman butuh masukin API key-nya. Kalau ada silakan masukin ya. Tapi kalau saya masukin akan muncul API key saya. Tapi saya nggak dulu deh, nggak usah. Tapi kalau teman-teman udah ada silakan masukin. Oke. Nah, di sini teman-teman jangan lupa centang yang mobile karena kita yang namanya email marketing melakukan list building itu database-nya itu berupa nama, email dan WA ya. Jadi klik mobile ini. Nomor WA itu mobile bukan phone di marketing. Itu ya, ikutin aja. Nah, kalau udah oke, klik submit. Teman-teman coba perhatikan di menu kiri ini nanti ya menunya akan nambah lagi. Saya klik submit. Nah, udah oke ya. Ini udah hijau lagi nih. Nggak kelihatan ya. Nah, biar kelihatan menu sebelah kiri ini nambah. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya di dashboard. Nah, klik refresh aja teman-teman. Atau reload. Nah, jadi nambah berapa nih? Tadi 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 9.
Yang baru adalah statistik, send emails, sama integration ya. Itu ya, nambah 3. Nah, di sini artinya teman-teman, akun marketing teman-teman udah ready. Untuk apa? Untuk melakukan email marketing atau list building. Oke, mungkin itu dulu aja karena ini udah panjang. Ini adalah video cara cara teman-teman membuat cara daftar dan setting awal akun marketingnya. Itu dulu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.